Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan. Tepatnya hari ini tanggal 7 Ramadan. Sama-sama kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kita wajib berpuasa. Nah, bagaimana caranya agar kita sukses dalam menjalani di bulan Ramadan ini? Hari ini saya akan coba menyampaikan bagaimana kunci sukses kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Kunci sukses yang pertama adalah kita menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Semua ibadah, kalau kita mengetahui hikmah dan manfaatnya, pasti kita akan melakukannya dengan serius. Begitu pula dengan puasa. Kalau kita mengetahui hikmah dan manfaatnya, tentu kita akan terasa ringan puasa itu. Hikmah yang pertama adalah puasa itu menjadikan kita madrasah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa jadi madrasah? Karena pada saat kita puasa, kita ingin berlomba-lomba mengerjakan ibadah. Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah pun akan kita lakukan karena kita sedang berpuasa. Kalau kita tidak puasa, kita mungkin tidak bisa menahan sabar, tidak bisa menahan amarah. Tapi dengan puasa, kita bisa sabar, kita bisa menahan amarah, menahan emosi. Itulah madrasah. Madrasah bagi kita, madrasah bagi ketakwaan kita. Hikmah yang kedua adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tentu kita sebagai manusia ini tidak luput dari dosa. Ya. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, tentu dengan puasa itu akan menggugurkan segala dosa-dosa kita. Hikmah yang ketiga adalah meningkatkan kemuliaan diri kita di hari kiamat. Orang yang banyak berpuasa nanti di akhirat kelak akan ditingkatkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang bisa kita dapat dari kita berpuasa. Manfaatnya apa? Satu, manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan berpuasa, kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Dengan organ-organ tubuh kita bisa istirahat, insya Allah organ-organ tubuh kita bisa fresh kembali. Makanya orang yang banyak berpuasa itu dia akan memiliki kesehatan yang bagus. Manfaat yang kedua adalah dengan berpuasa kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah dan manfaat untuk kita ketika kita berpuasa. Proses yang kedua adalah kita mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam berpuasa. Tentu orang yang melakukan suatu ibadah dengan ilmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Jadi sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita harus belajar tentang hukum-hukum bagaimana berpuasa. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Faqihun wahidun asudda ala syaitani min alfi abidin." Yang artinya, seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam, umat Muslim harus terus belajar, terus menimba ilmu bagaimana melakukan ibadah dengan menggunakan ilmu. Kunci sukses yang ketiga adalah
menjaga agar tetap utuh pahala puasa kita. Nah, bagaimana caranya agar kita menjaga pahala kita tetap utuh? Dengan cara kita selalu mengerjakan amal-amal ibadah. Kita isi waktu-waktu puasa ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, segala amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita manfaatkan, ya, jangan sampai kita sia-siakan waktunya. Dan juga jangan sampai pahalanya kita bocor. Ya. Kenapa bisa bocor? Ya mungkin kita tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan hal-hal yang buruk, ghibah. Nah, itu kita harus hindarkan agar pahala kita tetap utuh. Salah satu contoh sunnah ketika berpuasa adalah kita menyegerakan untuk berbuka puasa pada saat waktu berbuka. Nah, di sini kita harus segera kita membatalkan puasa kita apabila sudah terdengar azan. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah kita mengakhirkan sahur kita. Jadi sahur kita usahakan mendekati subuh, sudah mendekati azan. Ya, itu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena pada saat sahur itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu sahur dan di waktu-waktu berbuka juga itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terbaik kita untuk berdoa. Maka dari itu sunnahnya adalah ketika berbuka kita cepatkan berbuka kita pada waktunya. Yang kedua adalah ketika sahur kita mengakhirkan waktunya. Kedua adalah menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita. Apa saja hal-hal itu? Ya, marah, emosi, kita melihat hal-hal yang haram, bergibah, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu akan mengurangi pahala-pahala puasa kita. Oleh karena itu kita harus menghindarkannya dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kunci sukses yang keempat adalah kita menghiasi puasa kita dengan amalan-amalan yang disyariatkan ketika berada di bulan Ramadan. Ya, amalan-amalan kita waktu berpuasa yang kita amalkan, yang pertama adalah kita perbanyak tilawah Quran. Karena bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang kedua amalannya adalah kita memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, sedekah kita bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Insya Allah. Karena itu berlomba-lombalah untuk banyak-banyak bersedekah. Kunci sukses yang kelima adalah mempertahankan dan menjaga semua amalan kita tetap istiqomah hingga akhir Ramadan. Ini yang paling penting dan paling susah, ya, kita istiqomah. Ya, kita tetap tilawah, kita tetap zakat, tetap tarawih, iya, memberi makan untuk orang berbuka, iya, itu tetap kita pertahankan. Kalau bisa kita tambah dengan amal-amal lain, insya Allah kita akan sukses dalam menjalani bulan puasa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang hilapnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.